Shalom, puji Tuhan kita kembali dihantarkan di dalam ibadah tengah minggu kita di malam hari ini. Mari kita undang Tuhan Yesus hadir di tempat kita masing-masing, meminta Roh Kudus-Nya benar-benar tercurah di dalam ibadah kita. Kita mau undang Tuhan Yesus Kristus dengan satu lagu pujian, Ku nyanyi haleluya. Saat ini kita mengalami pergumulan, mengalami beban berat, dan mengalami ketakutan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, meletakkan semuanya itu, dan percaya Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kelegaan, dan penghiburan yang berasal daripadanya. Asal kita mau dengan sungguh-sungguh berserah, dan meminta Roh Kudus Tuhan hadir dalam ibadah kita di malam hari ini. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami datang, haleluya. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada tak usah ku takut
Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah Allah yang patut kami puji, yang patut kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur kami haturkan kepadamu Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sidang jemaat-Mu, untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah tengah minggu kami di malam hari ini. Bapa, kami mohon berkenan kiranya Engkau hadir melawat kami di dalam rumah kami, di tempat kami masing-masing. Sebab kami rindu ya Tuhan, kami menerima kuasa jamahan-Mu, kami menerima kuasa Roh Kudus-Mu Bapa di dalam ibadah yang kami lakukan di malam hari ini. Engkau yang memimpin dari awal sampai pada penghabisannya. Kuasa-Mu saja yang bekerja ya Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah kami. Sehingga ibadah yang kami lakukan di malam hari ini dapat menjadi kesaksian dan kepujian bagi nama-Mu. Bapa, kami meletakkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berikan kepada mereka hati sebagai hamba yang mau ya Tuhan memberikan suatu pelayanan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sehingga semua pelayanan yang mereka lakukan hanyalah untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa yang baik, Engkau yang bertakhta dalam setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu, sehingga semuanya untuk menyukakan hati-Mu. Bapa, biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengurapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga walaupun kami melakukannya di berbagai tempat, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu sanggup ya Tuhan melawat kami di tempat kami masing-masing. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, jika kita meminta Roh Kudus-Nya, maka kehidupan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Dan hidup kita ini bukan untuk kita lagi, tapi biarlah hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Mari kita angkat lagu pujian kita, hidupku bukannya aku lagi. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah benar nyata Yesus ada tinggal hidup di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, semua yang kita lakukan biarlah semuanya hanyalah untuk kesukaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja, dan biarlah hidup kita dapat menjadi kesaksian bagi setiap orang. Mari kita sambung pujian kita dengan lagu pujian Suka-sukamu Yesus. Haleluya.
Haleluya. Biarlah kita menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah keluarga kita, dimanapun kita boleh berada, dan hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, minta kepada Tuhan Yesus hati yang lembut, agar firman Tuhan yang akan ditaburkan di malam hari ini dapat kita terima dengan baik. Kita angkat lagu pujian, Engkaulah Tuhan. Sungguh kami merasakan Bapa, Engkau hadir di dalam ibadah yang kami lakukan. Biarlah Tuhan setiap pujian, pengagungan yang kami naikkan kepadamu, itulah yang menjadi pernyataan kami, bahwa kehidupan kami mau pakai hanyalah untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Kini di pertengahan ibadah kami Bapa, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Bapa, berikan kepada kami hati yang lembut, layaknya tanah yang subur, sehingga setiap benih firman yang akan ditaburkan di malam hari ini Tuhan, itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang manis yang menyenangkan hati-Mu saja. Berikan kepada kami juga telinga layaknya seorang murid yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja Bapa, tapi dapat kami terima dengan baik, dapat mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami lepas hari ya Tuhan, dapat ya Tuhan Yesus Kristus seturut dengan kebenaran firman-Mu.
Kami meletakkan kehidupan hamba-Mu sebentar yang akan Kau pakai untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat di dalam kehidupannya, mengurapi hamba-Mu ini dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya, sehingga bukan dengan kemanusiaannya lagi yang nampak, tapi kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan, di dalam setiap pemberitaan firman yang akan disampaikan lewat hamba-Mu ini. Sehingga Tuhan Yesus Kristus, baik hamba-Mu dan baik kami yang mendengarkan, kami sama-sama menerima berkat daripada kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Shalom. Kembali kita bertemu dalam ibadah tengah minggu yang kita lakukan saat malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Judul daripada firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah tujuan hidup orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, menurut Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di Antiochialah orang-orang yang pertama yang percaya kepada Kristus, yang disebut pertama kali adalah Kristen. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kepada orang percaya semasa dia di penjara. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi agar mereka senantiasa mengucap syukur dan berdoa kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seseorang dikatakan percaya adalah apabila ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dengan jalan kesadaran sendiri, bukan dipaksa oleh seseorang, melainkan kesadaran dia sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup adalah merupakan satu keputusan mutlak, yaitu dia lahir baru dan harus mengikuti proses mati dan bangkit bersama Yesus Kristus melalui apa yang namanya baptisan air sebagai tanda pertobatan bagi orang yang percaya yang akan diselamatkan. Dalam segenap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang percaya
harus menuruti apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, yaitu dikatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kelahiran kembali atau baptisan air ini adalah persyaratan untuk diselamatkan. Persyaratan ini adalah satu cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu melalui kelahiran kembali kita dijadikan menjadi ciptaan yang baru dan menerima sifat-sifat Allah. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku, dalam kita membaca ayat firman di atas, di mana Rasul Paulus mengungkapkan tujuan hidup orang percaya melalui kalimat yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 14 yang berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus memberitakan kepada kita kesaksian dan teladan bagaimana dia melupakan semua apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada suatu tujuan, yaitu memperoleh panggilan surgawi yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya dibutuhkan suatu ketahanan rohani atau dengan ketekunan iman agar kita dapat finish sampai garis akhir dan kita mendapat tujuan. Dalam segenap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam gelombang pencobaan yang kita alami sebagai kita manusia, kita percaya oleh karena kasih Kristus yang dapat menyelamatkan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki ketahanan iman dan ketekunan? Yang harus kita miliki adalah dan kita lakukan adalah yang pertama, harus punya tekad yang kuat. Harus punya tekad yang kuat. Kita harus mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Apapun yang kita alami, masalah pencobaan, kita harus punya tekad mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita pantang menyerah. Meskipun badai silih berganti dalam kehidupan kita, kita jangan undur daripada Tuhan. Jangan kita menyerah karena persoalan-persoalan yang kita alami. Tetapi mari kita tujukan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, karena kita sebagai orang yang percaya. Yang ketiga yang kita lakukan adalah memiliki harapan yang tidak pernah padam. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Itu yang firman Tuhan katakan kepada kita. Pengharapan kita tidak pernah padam. Bagaimana pengharapan kita itu tidak pernah padam? Tentu kita harus berseru, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tentu melalui pelajaran kita pada saat malam hari ini, yang perlu kita garis bawahi adalah apakah tujuan hidup orang percaya? Tujuan hidup orang percaya adalah harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa
dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Menjadi serupa dengan Kristus berarti kita memiliki karakter Kristus sebagaimana dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di mana Kristus memiliki karakter, dia memiliki buah roh dalam segenap kehidupannya: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah karakter yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Kita juga harus memiliki apa yang namanya 9 buah roh. Dan yang kedua adalah mempergunakan panggilan Allah dalam hidup kita. Kita harus mempergunakan panggilan Allah dalam hidup kita. Kita telah ditentukan Tuhan sejak dari kandungan ibu kita. Kita telah dipilih Allah. Kita adalah imamat rajani, umat pilihan Allah, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagai kita orang yang percaya kepada Kristus, kita telah dipanggil saat malam hari ini keluar dari tengah-tengah kegelapan, dan kita percaya bagaimana perbuatan ajaib yang Tuhan berikan bagi kita. Kita telah dipanggil, saudara-saudaraku, kita telah diperintahkan agar kita keluar dari kegelapan dan kita kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan katakan, aku adalah terang dunia. Tuhan inginkan bagi segenap kehidupan kita agar kita bercahaya sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari dalam kita mengikut Tuhan. Jadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru bagi kita. Jadikan Dia menjadi teladan dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, tujuan orang hidup, orang percaya adalah mengejar pahala. Kadangkala saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita memberikan sesuatu kepada seseorang, kita sudah menerima pahala. Itu kata dunia ini. Tapi itu adalah salah, saudara-saudaraku. Pahala arti sebenarnya adalah buah perbuatan yang kita peroleh dari kita melakukan perbuatan yang baik. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, berarti kita mendapat pahala yang daripada Tuhan, karena perbuatan baik itu adalah berasal dari Allah. Dikatakan dalam kitab 3 Yohanes yang pertama ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Amin. Bagaimana kita melihat Allah? Tentu kita harus melakukan apa yang namanya perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu adalah berasal dari Allah. Tentu dikatakan kita akan menjauhkan diri dari apa yang namanya perbuatan jahat,
Dan jangan kita meniru yang jahat, melainkan kita harus meniru yang baik. Karya daripada Tuhan Yesus di Bukit Kalpari adalah suatu perbuatan yang baik, yang sangat luar biasa, tidak ada tandingnya, saudara-saudaraku. Untuk itulah marilah kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita mencapai tujuan hidup sebagai kita orang yang percaya? Cara yang pertama adalah mengutamakan Tuhan Yesus di atas segalanya. Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus di atas segalanya. Kepentingan pribadi harus kita kesampingkan dulu, tapi kita harus mengutamakan Yesus di atas segalanya. Dengan cara kita harus berani bayar harga. Dan yang kedua adalah tidak menganggap diri sempurna. Hanya Yesuslah yang sempurna. Diri kita ini tidak sempurna karena kita masih banyak dosa. Hanya diri Yesus yang sempurna karena Dia adalah kudus. Dan yang harus kita lakukan adalah yang ketiga, tidak membiarkan masa lalu menghambat langkah iman kita. Seperti apa yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Tentu kita harus berpikir positif. Kita harus senantiasa mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Jangan mengutamakan yang lain. Dalam Filipi 3:15-16 dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Dalam seluruh hidup kita, kita harus mengarahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah mengapa kita harus memiliki tujuan hidup. Kita harus memiliki tujuan hidup, saudara-saudaraku, karena Allah menghendakinya agar kita selamat. Dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita rindu semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku? Kita harus bercahaya dan menjadikan hidup kita sebagai saksi Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita harus memiliki tujuan hidup, karena sesama manusia menghendakinya. Kita adalah makhluk sosial. Berarti dalam seluruh kehidupan kita, kita sebagai anggota keluarga, kita sebagai anggota gereja, dan kita sebagai masyarakat, kita harus memiliki tujuan hidup sebagai orang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus memiliki hati yang siap
menolong bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Setiap orang percaya adalah orang yang mempunyai iman, di mana kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari Minggu yang lalu dalam ibadah Minggu Raya sudah sangat jelas disampaikan oleh Ibu Gembala kepada kita bahwa berbicara tentang iman, kita harus memiliki iman kepada Allah dalam Kristus Yesus, karena kita percaya kalau kita memiliki iman, maka kita sebagai orang percaya sampai kepada kekekalan. Orang beriman ialah orang yang menerima kehendak Allah di dalam hidupnya, ada dalam ketaatan kepada kehendak daripada Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi setiap kehidupan kita. Tuhan ingin kita melakukan segala kehendak daripada Allah. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, karena orang benar akan hidup oleh iman. Dalam seluruh hidup kita, iman itu harus kita miliki. Tentu iman kepada Kristus. Karena iman adalah syarat mutlak untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Tanpa iman, mustahil seseorang dapat berkenan kepada Allah. Karena tanpa iman, kehidupan rohani kita akan mati. Dengan kata lain, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Bapa di surga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta alam dijadikan oleh firman Allah. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dalam seluruh kehidupan kita, kita jadikanlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita sebagai kita orang yang memiliki iman dan yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus memiliki identitas diri kita sebagai orang percaya. Kita harus memiliki identitas diri kita sebagai orang percaya. Bagaimana tanda-tanda orang percaya? Tanda-tanda orang percaya menurut Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Tanda-tanda orang percaya adalah mengusir setan demi nama Yesus, berbicara dalam bahasa yang baru, memegang ular sekalipun mereka minum racun maut, meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Kalau kita perhatikan tanda-tanda orang percaya ini adalah pesan dari Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Pesan yang mempunyai arti dan sangat berbobot dan sangat penting kita pahami dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana pendapat kita tentang ayat ini yang baru kita baca tentang tanda-tanda orang percaya ini? Tentu bagi orang yang tidak percaya
ini sangat gampang. Tapi bagi kita orang yang percaya, tentu kita harus memiliki iman kepada Kristus terlebih dahulu, maka ini bisa kita lakukan. Kalau kita tidak memiliki iman kepada Kristus, niscaya ini bisa kita lakukan. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang sudah memberi jaminan keselamatan bagi kita melalui pengorbanan di Bukit Golgota. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai kita orang yang percaya, kita adalah Injil yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua orang. Mari kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu, saudara-saudaraku, tanpa iman perbuatan kita adalah mati. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, melalui renungan singkat bagi kita saat malam hari ini, bila kita percaya kepada Kristus, iman kita semakin diteguhkan di tengah-tengah badai yang sedang bergelora saat ini. Kita percaya, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan iman kita? Kita harus bergantung kepada Kristus agar iman kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Jangan kita goyah, jangan kita ragu. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Itu yang perlu kita utarakan, saudara-saudaraku yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang menyempurnakan dan yang senantiasa memelihara kehidupan kita sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian saat kita melihat jalan-Mu. Melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun
janjimu, pengharapanku hanya katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Bapa di dalam surga, saat malam hari ini kami mengucap syukur atas segala rahmat dan anugerah yang Kau berikan bagi kami, di mana Tuhan pimpin segenap kehidupan kami di sepanjang hari ini, terlebih-lebih dalam ibadah tengah minggu yang kami lakukan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat malam hari ini kami dapat lakukan dengan penuh sukacita yang daripada Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu, yang bermain musik, yang melayani multimedia, begitu juga yang memimpin pujian dan yang menyampaikan firman Tuhan. Sempurnakanlah segala pelayanan-pelayanan yang kami lakukan saat malam hari ini, agar berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga dengan sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah tengah minggu. Kami percaya ya Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Begitu juga di luar sidang jemaat-Mu, kami percaya juga kuasa Roh Kudus-Mu memberkati seluruh kehidupan mereka, agar di hari-hari mendatang ya Tuhan, kami sidang jemaat-Mu senantiasa setia mengikuti ibadah-ibadah yang kami lakukan. Karena kami percaya, jikalau kami mengikuti ibadah, ada janji Tuhan yang baik untuk kami, yang akan kami terima untuk hari ini maupun untuk hari yang akan datang. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan daripada sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka yang melakukan usaha dan pekerjaan, biarlah semuanya mendatangkan keuntungan yang daripada Tuhan. Berkati juga ibadah-ibadah yang kami lakukan di bulan November ini, melalui ibadah tengah minggu hari Rabu, ibadah hari Kamis, ibadah tengah minggu anak, hari Sabtu ibadah fajar, siang hari ibadah wanita, sore hari ibadah remaja pemuda, hari Minggu dalam ibadah Minggu Raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah kaum pria. Biarlah ibadah-ibadah yang kami lakukan ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih dan yang telah Engkau persiapkan menjadi perkakas Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kami percaya perlengkapan senjata terang yang daripada Tuhan akan tercurah bagi segenap kehidupan daripada hamba-hamba-Mu, baik mereka sebagai penerima tamu yang menjadi singar, pemimpin pujian yang bermain musik, yang menjalankan kantong persembahan, yang berdoa untuk persembahan, yang berdoa untuk firman, terlebih-lebih yang menyampaikan firman Tuhan, agar kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu,
dari yang termuda sampai yang tertua. Kiranya kasih Tuhan melingkupi kehidupan Ibu Gembala kami, Pendeta Silo, Pendeta Susi, dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Semuanya diperlengkapi oleh karena kuasa yang daripada Tuhan. Rumah gereja kami serahkan kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, setiap kami beribadah ada pertambahan jiwa bagi bangku-bangku yang kosong. Kami rindu ya Tuhan, di sekeliling gereja kami ada gerakan Allah terjadi sehingga rumah gereja kami dipenuhi oleh api kemuliaan-Mu. Bapa, saat malam hari ini kami juga berdoa buat pemuda-pemuda kami yang belum mendapat pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka yang tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah serta pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus Kristus, kami doakan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan berdaulat ya Tuhan bagi pemerintahan kami ini dari Sabang sampai Merauke, dari pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya roh Tuhan hadir dalam setiap kehidupan mereka, dari pejabat yang tertinggi sampai yang terendah, oleh kuat kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu menerangi setiap hati dan pikiran mereka. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk rencana pesta demokrasi yang akan dilakukan tahun 2024, yaitu pesta pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, agar Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami pemimpin 5 tahun ke depan. Siapapun yang terpilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapa, saat malam hari ini juga kami doakan negara Hamas dan Israel yang sedang berseteru saat ini. Kiranya oleh kasih Kristus yang menerangi setiap kehidupan daripada petinggi kedua negara ini, agar mereka memilih jalan damai. Tapi kami percaya kepada Yesus Kristus, jikalau Engkau hadir di kedua negara ini, maka kedamaian itu akan terjadi. Inilah yang menjadi permohonan kami ya Tuhan, kerinduan hati kami. Di saat malam hari ini ya Tuhan, jikalau kami beristirahat sejenak, lindungi kami, jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Bangunkan kami besok pagi kembali untuk kami datang di hadapan hadirat Tuhan, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah segala doa permohonan kami yang kami mohonkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.